Selamat datang kepada seluruh peserta pertemuan penguatan kelembagaan pelayanan kesehatan tradisional di Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat Makassar. Yang terhormat Ibu Kepala Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat Makassar, yang terhormat kepada Kabid Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan seluruh peserta yang sama kami cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama hadir di ruangan ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan pelayanan kesehatan tradisional. Salam dan taslim tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang menjadi suri teladan bagi kita sebagai rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak-bapak, Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara akan saya bacakan susunan acara pada hari ini. Kegiatan pertemuan penguatan kelembagaan pelayanan kesehatan tradisional Kabupaten Kota gelombang kedua tanggal 30 Juni 2021. Acara pertama adalah pembukaan oleh protokol yang ini sementara berlangsung. Kemudian acara kedua laporan tim penyelenggara. Acara ketiga sambutan Kepala Balai sekaligus membuka acara kegiatan pertemuan penguatan kelembagaan pelayanan kesehatan tradisional Kabupaten Kota. Kemudian acara keempat adalah paparan oleh Kepala Balai Kesehatan Tradisional tentang kebijakan pelayanan kesehatan tradisional integrasi. Acara kelima adalah paparan tentang integrasi pelayanan kesehatan tradisional di Puskesmas yang akan disampaikan oleh Dr. Syamsul Bahri Akas dari perwakilan dari Kabupaten Sinjai. Kemudian dilanjutkan dengan acara diskusi. Acara ke-7 penutup dan ke-8 adalah penyelesaian administrasi. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita lanjut ke acara yang kedua, yaitu laporan tim penyelenggara yang akan disampaikan oleh Ibu Haja Siti Aminah SKMFS. Pada Ibu disilakan dengan Bapak Ibu, karena kita masih pandemi COVID, jadi saya mohon tetap jaga jarak, tetap pakai masker. Sudah minum semua ramuannya? Siapa yang belum dapat? Masih mau? Silakan, masih ada di luar. Tapi mungkin yang di sini, tapi itu aturannya dari jarak dagang. Ketika sekian bukan yang di sana. Tapi sebelum dimulai, saya akan dulu merasa lebih positif, Bapak Ibu, supaya kita lebih semangat untuk sampai ke akhir acara. Kalau saya bilang semangat pagi, Bapak Ibu jawabnya sehat luar biasa, dan saya akan berharap lebih semangat karena sudah berjauh. Semangat pagi Bapak Ibu. Sehat luar biasa. Insyaallah semoga kita nanti Allah curah kasih kepada kita semua selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Kita berharap nanti sampai pada pukul 12.30 sekali lagi Bapak Ibu, kami berusaha tetap kita taat kepada protokol kesehatan, karena tentunya kita ini tidak boleh melaksanakan acara pertemuan seperti ini. Tapi kami ini sangat berharap Bapak Ibu semua kita tetap jaga
untuk sampai Bapak Ibu pulang, insya Allah sehat sampai di tempat masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat Makassar, yang terhormat para kepala bidang dari Kabupaten Kota, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Seksi, Kepala Puskesmas, dan seluruh pengelola program. Pertama-tama, mari kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpah rahmat dan taufik hidayahnya, sehingga kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat iman untuk mengikuti pertemuan penguatan kelembagaan pada hari ini di DKP Makassar tanggal 30 Juni tahun 2021. Dan marilah kita sama-sama mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ibu Kepala Balai, mohon izin kami menyampaikan menyampaikan laporan pertemuan negara ini, bahwa hari ini kita akan melaksanakan pertemuan penguatan kelembagaan pelayanan kesehatan nasional yang telah diundang oleh pengelola program di Kabupaten Kota. Hadirin yang kami hormati, kami dari tim penyelenggara mohon izin untuk melaporkan atau menyampaikan beberapa tentang pertemuan pelaksanaan penguatan kelembagaan ini sebagai berikut. Adapun dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini pertama adalah sesuai dengan peraturan pemerintah tahun nomor 103 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan nasional. Selanjutnya sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 37 tahun 2017 tentang pelayanan kesehatan nasional integrasi. Kemudian selanjutnya sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang pusat pelayanan kesehatan masyarakat. Adapun tujuan pertemuan ini adalah untuk membangun komitmen Kabupaten Kota dalam mendukung pelayanan kesehatan nasional integrasi di Pasienkes, terutama di Puskesmas. Adapun sasaran yang diharapkan pada pertemuan penguatan kelembagaan ini yaitu sebanyak 120 orang yang kami dan kami juga menjadi angkatan. Kemarin sudah satu angkatan sebanyak 60 orang. Kemudian hari ini kita adalah angkatan kedua sebanyak 60 orang. Namun perlu kami sampaikan karena Sislap, Kabupaten Sislap baru bisa hadir hari ini, sehingga harapan kami nanti menjadi 68 orang. Kabupaten yang diundang hari ini adalah Luwu, Kabupaten Utara, Kota Parepare, Kabupaten Sinjai, Napara, dan Kota Makassar. Saya yakin bahwa semua sudah ada perwakilannya, namun masih ada beberapa kabupaten kota yang belum lengkap. Peserta yang diharapkan dari masing-masing kabupaten kota sebanyak 10 orang yang terdiri dari kepala bidang Yankes, kepala bidang Kesmas, kepala seksi Yankes atau Yankes pelayanan terima, kepala seksi pelayanan kesehatan nasional, kepala seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan, kepala seksi kesehatan keluarga dan gizi, kepala seksi Kesrin dan Kesjaot, pengelola program kabupaten kota, dan kepala puskesmas atau pengelola kesehatan nasional di puskesmas yang diwakili
dari masing-masing kabupaten. Jumlah peserta yang sudah hadir sebanyak 43 orang dari harapan kami dari 68 orang. Mudah-mudahan Bapak Ibu teman-temannya yang lain akan segera menyusul tiba dengan selamat. Demikian harapan kami, semoga apa yang kita harapkan pada pertemuan ini dapat tercapai dan membawa manfaat dan berkah untuk Bapak Ibu dari Kabupaten Kota dan untuk DKTM Makassar dalam mengembangkan pelayanan kesehatan nasional yang tentunya akan berdampak pada pencapaian indikator kesehatan masyarakat guna membangun kehidupan bermasyarakat yang aman dan bermanfaat serta berbangsa dan bernegara yang lebih martabat. Mengakhiri laporan ini, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kami yang telah berproses mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan ini, dan kami dari tim penyelenggara ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu seluruh peserta dan mohon maaf apabila ada yang salah kata dan tidak berkenan dalam penyelenggaraan kegiatan ini, mohon dimaafkan. Selamat mengikuti pertemuan buatan lembaga. Semoga perjalanannya dilancarkan dan mendapat ibadah di sisi Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih. Acara selanjutnya sambutan Ibu Kepala Balai sekaligus membuka acara kegiatan pertemuan penguatan kelembagaan pelayanan kesehatan tradisional Kabupaten Kota. Kepada Ibu disilakan dengan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, pada hari ini hari kedua kegiatan kami di BKTM Makassar dalam rangka penguatan kelembagaan untuk bagaimana mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional di daerah. Pertama-tama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim dari Kabupaten Kota, mulai dari Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan pengelola kesehatan tradisional yang hadir pada hari ini. Tidak intinya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmatnya pada hari ini, kesehatan, ya, umur yang panjang tidak hanya kepada kita dan tentu kepada keluarga kita. Semoga selalu diberi perlindungan, ya, tidak hanya karena ini masa pandemi COVID, tetapi dari segala mana bahaya yang mengancam kita. Bapak Ibu sekalian, saya kira tidak asing lagi, ya, banyak yang sudah sering bertemu kami baik di daerah maupun yang datang ke BKTM dengan berbagai kegiatan kami. Tetapi dengan berjalannya waktu kami mempelajari kira-kira apa saja yang masih bisa kita lakukan untuk bagaimana mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional di daerah. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, kami sengaja mengundang kepala bidang, ya, mulai dari Yankes, Kesmas, ya, isi dan sebagainya, yang tentu kami harapkan memang kesehatan tradisional ini adalah menjadi terintegrasi di dalam semua program yang ada di daerah. Mungkin yang paling isu yang paling kuat saat ini bahwa kenapa kesehatan tradisional sudah tidak ada lagi di SPOK, gitu ya, sehingga banyaklah yang bertanya, jadi ini kesehatan tradisional kita ngomongin apa, karena anggarannya sudah tidak ada. Padahal memang di SPOK memang kegiatannya lebih kepada bagaimana sosialisasi kesehatan tradisional. Nah, kita harapkan dengan
peraturan pemerintah 103/2014 yang sudah memasuki tahun ke-7 ya, itu berarti masa sosialisasi sudah cukup gitu ya, sehingga diharapkan daerah tidak lagi dalam fase sosialisasi, tetapi sudah masuk ke dalam fase pelaksanaan programnya. Nah, dalam pelaksanaan program inilah diharapkan bahwa memang di dalam PP 103 program itu terintegrasi dengan program yang sudah ada. Saya selalu sampaikan bahwa kesehatan tradisional bukan program yang eksklusif, tetapi menjadi program yang inklusif ke dalam program-program yang sudah ada. Jadi diharapkan kesehatan tradisional menjadi memperkaya program pelaksanaan program yang sudah ada, yang diharapkan juga tentu hasilnya atau outputnya yang menjadi lebih baik. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan kondisi kita saat ini, ya, yang mungkin kita merasa kondisi yang tidak menentu, kita tidak tahu kapan ujungnya pandemi COVID ya. Sampai Singapura saja sudah mulai angkat tangan, gitu ya. Singapura sudah bilang sudah, pokoknya kita anggap ini seperti COVID ini seperti flu biasa saja. Bagaimana cara menghadapinya? Tapi memang perbedaannya adalah mereka fasilitas kesehatannya jauh lebih siap, gitu ya, dibandingkan kita. Nah, ini, tetapi terlepas dari itu, ada pembelajaran yang bisa kita ambil bahwa memang kondisi saat ini sama dengan kondisi di mana terjadi wabah penyakit yang lainnya. Nah sekarang kita kembali lagi ketika bahwa vaksin sudah selesai ya, apa yang dilakukan lebih ke arah penyiapan atau penguatan imun. Nah penguatan imun inilah saya kira kesehatan tradisional bisa berada di mana-mana ya, dengan segala modalitasnya, dan tentu juga tidak hanya di masa pandemi, tetapi sepanjang hayat masyarakat kita, rakyat kita bisa memanfaatkan modalitas tradisional ini untuk bagaimana mereka hidup dengan kualitas hidup yang berkualitas, ya, dengan kualitas hidup yang tinggi. Saya tidak akan berlama-lama untuk membuka acara ini karena saya akan menyampaikan kebijakan, tetapi saya akan mengisi juga dengan berbagai informasi terkait dengan bagaimana penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional, mungkin dari segi sainsnya ada pegang juga di situ, dan juga tentu dari segi mungkin sering pengalaman. Saya kira itu saja sambutan saya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada hari ini, dan semoga bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan kita, dan mohon maaf jika selama perjalanan kegiatan ini ada yang tidak. Dengan mengucapkan basmalah, kita mengucapkan basmalah bersama-sama, dan Bismillahirrahmanirrahim, kita membuka secara bersama-sama kegiatan kita pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu sesi paparan dan dilanjutkan dengan diskusi. Namun sebelumnya acara ini akan kami serahkan kepada moderator yang kali ini akan dipandu oleh Ibu Dr. Kiki Yulina Fitrian MS. Kepada Ibu Dr. Kiki Yulina kami persilakan dengan hormat.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mendengarkan paparan dari dua narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita. Narasumber pertama yaitu Ibu Kepala Balai kami, Ibu Dr. Ana Hosaima MKes, yang akan memberikan paparan berjudul Badan Tenaga Tradisional Integrasi di Puskesmas. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae beliau. Dr. Ana Hosaima MKes lahir di Ujung Pandang pada tanggal 6 April 1991. Beliau merupakan alumni Fakultas Kedokteran Unhas. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan di Magister Kesehatan Masyarakat Konsentrasi Epidemiologi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar. Dan terakhir beliau telah menyelesaikan program doktornya di ilmu kedokteran di program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar. Adapun riwayat pekerjaan yang pernah beliau jalani yaitu pada tahun 1996 sampai 1999 merupakan Kepala Puskesmas Campae, Kota Madia Parepare. Kemudian pada tahun 2000 hingga sekarang merupakan dosen luar biasa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar. Kemudian dosen yayasan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Timur Makassar. Tahun 2004 hingga 2011 merupakan beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Surveillance Epidemiologi Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Makassar. Kemudian pada tahun 2011 hingga sekarang beliau merupakan Kepala Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat Makassar. Adapun riwayat organisasi pada tahun 2002 hingga sekarang beliau merupakan pengurus Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Sulawesi Selatan. Kemudian tahun 2011 hingga sekarang merupakan anggota Dokter Herbal Medik Indonesia cabang Sulawesi Selatan. Dan pada tahun 2019 hingga sekarang merupakan pengurus Perkumpulan Profesi Kesehatan Tradisional Komplementer Indonesia. Baik, untuk memanfaatkan waktu segera saya sampaikan kepada Ibu Dr. Ana saya untuk menyampaikan paparan. Saya mohon izin dulu ya. Kayaknya kalau mengajar itu biasanya kita lebih senang kalau orang sudah berundang itu selalu ingin berdiri. Aku dan kuat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sehat luar biasa. Ya Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan menyampaikan kebijakan tentang pelayanan kesehatan tradisional integrasi yang kita sudah tahu ini merupakan turunan dari peraturan pemerintah tentang nomor 103/2014 tentang pelayanan kesehatan tradisional. Nah, sebelum kita masuk di sini tentu kita sudah sama-sama tahu bahwa kesehatan tradisional ini bukan hal yang baru, bukan program yang baru, sudah sejak dulu ya, sejak zaman saya juga puskesmas kesehatan tradisional sudah ada, tetapi memang lingkupnya masih kecil dan kita masih menganggap bahwa kesehatan tradisional hanya mengurus tonggak dan inventaris patra waktu itu. Nah kalau sampai sekarang masih itu programnya di puskesmas, berarti tidak ada kemajuannya ya. Padahal dengan terbitnya PP 103 merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 48 kita sudah tahu bersama bagaimana pelayanan kesehatan tradisional dijelaskan di situ. Kemudian di situ juga dijelaskan tentang 17 upaya pelayanan kesehatan yang harus dimiliki di puskesmas dan nomor 2 adalah pelayanan kesehatan tradisional. Artinya sejak 2009 pemerintah kita sudah
mengikuti atau berkomitmen mengikuti konsensus internasional bahwa kesehatan tradisional itu harus masuk di dalam pelayanan kesehatan primer. Ya, nah itu. Nah, cuman memang kita bergeraknya agak lambat, ya, karena direktoratnya saja baru lahir di 2011, ya. Kemudian anaknya yang duluan lahir, jadi BKTM duluan lahir. BKTM lahir itu 2008, jadi ini memang hal yang tidak normal, gitu ya. Sehingga memang dalam perjalanannya mungkin ada ketidaknormalan, tetapi ketidaknormalannya ke arah yang baik, ya, seperti itu. Bukan tidak biasa, ya, bukan tidak normal, tidak biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira saya juga sudah sering menyampaikan bagaimana saya melakukan advokasi atau sosialisasi kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana peran kesehatan tradisional di dalam berbagai program yang sudah ada di Puskesmas dan rumah sakit, tetapi memang kita kami juga terus belajar karena kami punya tugas dalam hal bagaimana kita membuat model pelayanan kesehatan tradisional yang bisa diadopsi atau bisa dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan, baik rumah sakit, baik puskesmas, rumah sakit maupun fasilitas lainnya. Nah, ya, ini PP 103 saya refresh kembali, ya. Ini kita tahu bahwa di PP 103 itu memang jenis pelayanan kesehatan tradisional dibagi 3 besar, ya. Ada pelayanan kesehatan tradisional empirik. Ini juga sudah ada turunannya, sudah ada Permenkesnya, ya, Permenkes nomor 61 tahun 2016. Di situ kita tahu bahwa pelayanan kesehatan tradisional empirik itu adalah yang diselenggarakan oleh para hapra kita, ya. Maka kenapa Puskesmas berkewajiban untuk membinanya, karena memang sudah ada sudah ada PMK-nya. Nah, ini memang dibiarkan berkembang dengan sendirinya. Hanya saja fungsi pengawasan, pembinaan pengawasannya itu diserahkan kepada Puskesmas dan kabupaten kota untuk melihat dari sisi bagaimana mereka apakah tidak melanggar norma yang ada, ya, tidak melakukan intervensi yang berbahaya yang mengancam masyarakat seperti itu. Ini ada di sini. Kemudian yang kedua adalah pelayanan kesehatan tradisional integrasi. Nah, ini yang kita bicarakan saat ini. Sudah ada PMK-nya nomor 37 2017, ya. Di sana menjelaskan bagaimana integrasi berbagai, tidak hanya integrasi program, integrasi layanan yang ternyata kita bisa mendapatkan berbagai model yang bisa memperkaya, ya, program yang ada di salah satunya di Puskesmas. Ya, nanti kita lihat satu-satu. Kemudian pelayanan yang ketiga adalah tradisional komplementer. Jadi ada nanti fasilitas pelayanan kesehatan tradisional komplementer. PMK itu nomor 15 2018 yang sekarang barangkali sudah mulai didengungkan namanya Jaya Sehat. Ya. Jadi kalau di sini itu penyehat tradisional, pengobat tradisional. Kalau di sini adalah tenaga kesehatan konvensional yang dikasih modalitas tradisional, ya. Itu satu modelnya seperti itu. Boleh juga modelnya tenaga kesehatan konvensional, kemudian kita isi masuk di dalamnya tenaga kesehatan tradisional. Nakesrat. Nanti ada nakesrat namanya, ya. Nakesrat itu mereka sekolah formal, pendidikannya minimal D3 sampai D1, dan mereka belajar biomedik, belajar apa, tetapi modalitas pengobatannya adalah modalitas tradisional, ya, bisa di sini. Kemudian komplementer, di sini mereka murni nakesrat. Jadi di sini adalah tenaga kesehatan tradisional, idealnya seperti itu. Jadi bukan dukun yang masuk di sini, di gereja bukan dukun, ya, tapi mereka yang memang sekolah formal. Entah itu dukun mau belajar formal banyak. Kalau di Jawa itu para pengobat tradisional yang masih muda, yang masih sanggup sekolah, mereka sekolah lagi. Sehingga mereka bisa di sini tradisional komplementer. Nah, cuman kendalanya sekarang adalah tenaga kesehatan tradisional kita jumlahnya masih sedikit.
sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lulusannya ditangkap langsung oleh swasta, malah ada yang ditangkap langsung ke luar negeri. Kenapa? Karena mereka mau memanfaatkan modalitas kesehatan tradisional di Indonesia. Seperti itu. Nah, untuk itu sekarang sekolah atau universitas dipacu untuk membuat sekolahnya, ya. Karena apa? Karena sekarang ini baru ada di UNER, ya, di UNER itu ada D3 Kultur, D3 Batra, kemudian jadi 4 Batra. Kemudian di UI, di Surakarta, di Poltekkes ada D3 Jamu dan D3 Kultur. Di UI itu ada di sana spesialis akupuntur, ya, jadi di sana akupuntur ini. Tapi mereka tetap belajar tentang akupuntur klasik. Nah, harapannya mudah-mudahan negosiasi kami lancar, mudah-mudahan nanti juga mau membuka itu. Ya, karena kita butuh minimal di Indonesia ada 9.000 sekian puskesmas, minimal 1 puskesmas 1 nakes terapi. Belum lagi kita mau mengisi geria sehatnya. Geria sehat itu minimal 5 tenaga kesehatan tradisional. Ya, seperti itu. Sehingga apa diharapkan dengan adanya ini, maka terbantulah puskesmas dalam hal modalitas kesehatan tradisional. Hanya saja untuk saat ini, karena ini masih pendidikan mereka masih panjang, maka dalam masa transisi kita akan membuat tradisional integrasi ini menjadi model yang pertama. Model yang pertama itu adalah tenaga kesehatan konvensional, mulai dari dokter, perawat, fisioterapis, nutrisionis, asisten apoteker, ya, kita tenaga promkes, ya, tenaga epidemiolog, sampai tenaga adminkes kita isi dengan tradisional. Ya, jadi mereka berpikir bagaimana menggerakkan pembangunan di bidang kesehatan tradisional. Untuk apa? Supaya jalan pelayanan kesehatan tradisional integrasi. Kita tidak usah berpikir dulu, gimana ini dengan obat? Masih sedikit yang fitofarmaka. Kita fitofarmaka masih kurang dari 24. Tapi obatnya sudah banyak, obat yang terstandar. Sedangkan menurut BPOM, yang termasuk OMAI, obat modern asli Indonesia itu adalah golongan OHT dan fitofarmaka. Dan di Permenkes nomor 21/2016, ya, bahwa obat tradisional bisa dimasukkan di dalam program JKN selama ada persetujuan dari dinas kesehatan, kepala dinas kesehatan yang memakai COVID. Tetapi yang dimasukkan adalah kelompok tadi obat modern asli Indonesia yang kategori OHT dan jamu belum boleh masuk karena jamu kita lebih belum kuat dengan evidence based medicine-nya, tetapi secara empirik sudah diakui karena kita minum sampai sekarang dengan 7 generasi tidak apa-apa. Contohnya apa? Wedang jahe, kunyit asam dan seterusnya. Tetapi secara berbahan, misalnya kunyit, penelitian tentang kunyit, penelitian tentang jahe itu sudah jauh banyak sekali. Kita mau penelitian yang tingkat jurnalnya yang internasional yang memang kredibel, ya banyak sekali. Ya. Nah, di Permenkes nomor 37/2017 ini disebutkan bahwa pelayanan kesehatan tradisional integrasi itu adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang mengombinasikan pelayanan kesehatan konvensional dengan pelayanan kesehatan tradisional, ya, yang bisa bersifatnya komplementer boleh, ya, jadi melengkapi. Jadi contohnya apa? Contohnya misalnya seperti ini, pasien hipertensi dikasih kaptok, tetap dia dengan proses layanan konvensionalnya. Tetapi ternyata dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa pasien hipertensi jika hanya dikasih obat kimia saja, itu ternyata kontrol
dengan misalnya layanan akupuntur, atau dia diberikan asuhan mandiri akupresur di rumahnya, ya, untuk dilakukan di rumahnya, atau dia diajarkan ramuan tertentu, ternyata jauh lebih memainkan tekanan darah. Jadi tradisional posisinya sebagai complementary terapi. Jadi bukan langsung disubstitusi itu obat yang ada, itu kalau diintegrasi. Ya. Boleh saja bagian kecil sebagai alternatif. Kita lepas, ada yang pasien yang bilang, pokoknya dokter, saya sudah tidak mau, saya sudah capek minum obat kimia, saya mau yang herbal saja misalnya. Ya. Kita tentu tidak bisa memaksa pasien kita untuk tetap dengan apa yang kita inginkan, tetapi ada komunikasi dengan pasien di mana tentu harapannya jika puskesmas sudah memiliki modalitas tradisional itu, maka bisa mengarahkan pasiennya, masyarakat kita ke tempat yang benar. Ya. Jangan sampai mereka menghakimi dirinya sendiri. Ya, misalnya dia karena kata orang DM itu bisa diobati dengan minum daun salam, maka dia ambil lagi daun salam. Ya. Tetapi karena tidak diawasi atau tidak tidak diberi edukasi oleh puskesmas, maka mulai dari memilih daun salamnya, memilih alat yang digunakan untuk mengolahnya, ya, sampai kepada bagaimana mereka dalam meminumnya, kapan mereka harus minum. Ya, kalau sekarang masa pandemi, semua orang pada sibuk cari sambiloto, karena di googling bahwa sambiloto salah satu yang bisa kita gunakan. Kalau kita di tradisional sudah sejak dulu kita pakai itu sebagai alternatif terakhir antibiotik jika penyakit kita mempanjang. Ya. Nah, kelebihannya sambiloto, dia tidak hanya sebagai antibiotik, dia sebagai antiinflamasi. Dia juga untuk mengontrol gula darah. Ya, kalau pasien DM sambiloto, kehebatannya herbal itu adalah kalau kita minum obat kimia, dia kan ada obat kimia yang bertugas untuk menurunkan gula darah, ya, tetapi tidak memperbaiki tempat produksi insulinnya. Kalau kita herbal, dia menurunkan gula darah, tetapi dia sambil bekerja memperbaiki puluh Langerhans, misalnya sel beta pankreas. Sehingga sambil minum sambiloto, sambil minum salam, misalnya ya, turun gulanya, tetapi sel beta pankreas mengalami namanya regenerasi. Sehingga di satu titik, pada titik tertentu, perbaikan sel beta pankreas terjadi, maka produksi insulin menjadi normal, akhirnya dia tidak butuh obat lagi. Kan begitu. Cuma kekurangannya herbal itu tidak kita gunakan dalam masa waktu yang singkat. Kita baru dapatkan sesuatu jika itu kita lakukan secara jangka waktu tertentu, lalu kita evaluasi itu sendiri. Ya, karena ada juga namanya washing out. Ya, jadi kalau ada misalnya daun sirsak terkenal sebagai sitostatika. Ya, semua orang sudah tahu anti kanker, dikasih lagi daun salam, daun sirsak. Tetapi daun sirsak tidak boleh diminum 3 bulan berturut-turut tanpa henti. Ya, lebih dari 3 bulan. Jadi 3 bulan berturut-turut, bulan ketiga, selesai bulan ketiga harus washing out. Kenapa? Karena daun sirsak memiliki efek yang tidak nyaman, kurang nyaman. Kenapa? Karena dia buat otot kita mengalami kesulitan otot. Jadi biasanya bergerak seperti ototnya. Ya, jadi washing outnya berapa lama? 2 minggu. Setelah nanti dulu minum di 2 minggu, lalu nanti mulai lagi. Itu biasa tidak ditahu pasien kita. Ya, rata-rata ramalan biasanya kita 3 bulan, kalau minum 2 bulan berturut-turut berarti harus ada washing outnya. Nah, itulah yang akan kita istikan di puskesmas. Jadi jangan misalnya dokter di puskesmas pasiennya bilang saya minum itu herbal, penyakit nanti rusak ginjalnya. Betul, ginjal bisa rusak kalau cara memanfaatnya tidak tepat, indikasinya kurang tepat, pemilihan bahannya lebih. Contoh kecil saja,
pemilihan alat saja masyarakat banyak tidak tahu. Mungkin juga kita di ruangan ini tidak tahu bahwa mengolah ramuan itu tidak boleh menggunakan panci aluminium misalnya begini, ya. Karena kita tahu aluminium begitu dia dipanaskan lalu ada air maka dia akan larut menjadi air AlOH2. Jadi aluminium larut di dalam air bertemu dengan daun salam. Saat aktif daun salam berkaitan dengan si aluminium. Masalah kita mungkin gula darah kita turun, tetapi terjadi penumpukan aluminium dalam tubuh kita. Ya. Nah, sedangkan di puskesmas ada bagian farmasia, ada asisten apoteker, ada apoteker yang kita tinggal refreshing sedikit, kita tinggal kasih ingat ilmunya dulu waktu sekolah. Ya, ada fitokimia, mata kulit fitokimia atau bahan alam. Saya mengajar di farmasi Unhas itu konsep herbal nutrition dan biasanya kalau S2 ya. Jadi kalau saya lihat saya tanya mereka bilang S1 kita diperkenalkan bagaimana cara rebusan, dekokta dan seterusnya. Jadi artinya mereka punya ilmu. Cuma di puskesmas dimanfaatkan untuk apa? Kasih keluar saya caranya. Bu, 3 kali 1 sudah makan. Hanya membaca resep yang bagian di permentan asisten apoteker dengan apoteker karena kami ini membuka semua permentan tenaga kesehatan. Untuk apa? Untuk mencari di mana itu yang tradisional bisa masuk. Ternyata sepeda informasi teman-teman kami mulai dokter sampai asisten apoteker nutrisionis bisa naik pangkat 2 tahun. Dia 2 tahun naik pangkat dengan kinerja tradisional. Ya, dan itu kita meneliti permentan masing-masing. Dari dokter meneliti permentannya dokter, asisten apoteker juga melihat permentan. Ternyata di permentan asisten apoteker dan apoteker ada namanya penyuluhan kefarmasian masyarakat. Kadang pengelola mantra di puskesmas bingung, siapa ini kalau saya mau minta bantuan untuk penyuluh atau prokes mau mengadakan penyuluhan atau dokternya bingung, siapa yang bisa bantu saya untuk konseling bagaimana mengolah penyuluhan. Padahal ada asisten apoteker dan apoteker puskesmas kita yang bisa kita gunakan itu manfaatkan supaya komentarnya juga terisi. Ya, seperti itu. Ya, di sini penyelenggaraan kesehatan tradisional integrasi di pasal 14 penetapan kesehatan tradisional integrasi puskesmas dilakukan oleh kepala puskesmas. Kami sudah jalan di 2021 ini, kami sudah jalan di beberapa puskesmas dan sudah melakukan diskusi dengan seluruh bagian atau unit di puskesmas dan kita dapatkan banyak sekali yang bisa dilakukan dan ternyata beberapa kepala puskesmas juga tidak berpikir sampai di situ. Setelah kita sampaikan ternyata ternyata ini bisa dilakukan tanpa menunggu dana BOK. Penetapan kepala puskesmas paling sedikit memuat penetapan penyelenggaraannya. Jadi saya kira setiap puskesmas memiliki inovasi, ya, memiliki pemikiran tersendiri atau konsep tersendiri terkait dengan hal tersebut. Kemudian jenis dan modalitas apa yang akan diintegrasikan, ya. Kemudian pembentukan tim yang akan memberikan layanan. Ini akan masuklah tadi itu visi, ada pengelola farmasia, ada prokesnya, ada ibu bidannya, masuk semua, perawatnya dan seterusnya. Nanti saya kasih jelaskan bagaimana jenis, ini kan ada jenis dan modalitas. Jadi contoh sederhana, ketika kita diskusi dengan puskesmas, saya minta misalnya program visi, apa programnya, ya. Di situ salah satunya PMT, Bumilket, misalnya. Terus apa kendalanya selama ini? Dia sebutkan bahwa kendalanya selain itu tadi PMT dia bingung dengan variasi menu, minimal variasi menu, ya. Saya tahu puskesmas kurang banyak waktu untuk bagaimana mengembangkan menu-menu yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan pada juknis PMT, ya. Kalau di PMT kan ada standarnya, kalorinya berapa, protein dan seterusnya untuk PMT. Nah, nanti teman-teman gizi kita akan linkkan ke
teman-teman gizi di BKTM, di mana mereka sudah kaya dengan segala model teknologi tepat guna pemanfaatan pangan lokal menjadi pangan fungsional yang bisa menjadi menu PMT. Selama ini belum jalan. Karena apa? Kita tidak pernah panggilin tenaga gizi puskesmas. Tenaga gizi kita BKTM sibuk sendiri mengembangkan model, tidak ada yang pakai. Karena banyak sekali mereka punya. Ya, itu yang pertama yang dari gizi. Kemudian ada juga puskesmas yang menyampaikan bahwa masalahnya adalah masalah stuntingnya tidak selesai-selesai, misalnya dia kasih PMT, masalahnya itu juga sudah masuk tahun kelima, pasiennya itu juga, ya. Tapi ada sesuatu yang miss. Nah, puskesmas tidak sempat untuk melakukan kajiannya. Nah, BKTM boleh saja melakukan karena kita punya namanya fungsi penapisan pelayanan kesehatan tradisional. Mungkin saja itu menjadi satu lokasi untuk kajian kita. Apa yang terjadi di situ? Kita bisa cari akar masalahnya. Mungkin mulai dari keluarganya seperti apa dan seterusnya. Ada juga yang puskesmas yang menyampaikan bahwa kok saya BBLR saya itu rata-rata dari ibu yang berat badannya normal, tidak PET. Tapi kok BBLR anaknya sudah berapa kali melahirkan BBLR. Nah, kita tahu bahwa BBLR bisa saja yang sederhana, bukan hanya anemi. Bisa saja mungkin karena si ibu hamil ini adalah pasif smoking, ya, suaminya merokok atau ada anggota keluarganya merokok semua. Gimana? Lalu apa yang bisa dikontribusikan oleh kesehatan tradisional? Kita sudah punya penelitiannya, kalau dengan madu itu bisa memperbaiki DNA ibu hamil dan bisa mencegah BBLR. Maka begitu connect dengan gizi, maka kita buatkan nggak itu. Bagaimana kalau dia begitu dengan connect dengan ibu dan jadinya, ya begitu dia ANC, warning dia BBLR, berarti dia harus dimasukkan dalam bagaimana mengajarkan dia mengkonsumsi telur misalnya dengan madu untuk perbaikan DNA supaya anaknya lahir normal, seperti itu. Jadi proses ini yang kenapa harus ada kepala puskesmas yang mengatur itu supaya dijalankan dengan fungsi atau peran masing-masing. Nah, apa perannya pengelola kesehatan tradisional puskesmas? Dia akan memformulasi semua kegiatan itu menjadi kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional puskesmas. Ya, seperti itu. Contoh gambarannya kurang lebih seperti demikian. Ya. Ibu bidan, misalnya ada di puskesmas sudah dilatih akupresur, tapi tidak punya waktu untuk memberikan layanan. Mungkin salah satunya adalah mengajarkan bidan, mengajarkan PCN saja ke bidan untuk asuhan mandiri, terutama jika ibu bidan menemukan pasien ibu hamil yang emesis. Ya, sebelum emesis boleh misalnya kita lihat riwayat kehamilan sebelumnya dia emesis, berarti kita harus buat hati-hati, berarti kajian memang dia. Ya, satu titik saja dan ini sangat mudah. Dan ini akan sangat menolong dengan apa supaya kita pas ibu hamil emesis kita tidak usah kita kasih B6 nominal. Ya, tidak usah kita kasih apa-apa, kita ajarkan klinis dengan cara yang tepat. Kami dulu bikin pengkajian di 2014 di Puskesmas Balangya ya, terkait dengan bagaimana pelaksanaan penekanan titik PC6 pada ibu hamil pada trimester pertama. Itu hasilnya bagus sekali. Ya. Nah, kemudian di pasal 15 ini pelayanan kesehatan tradisional integrasi di puskesmas dilakukan oleh tim. Ya, jadi timnya itu tadi yang sebenarnya kita tidak bikin hanya dipatenkan oleh kepala puskesmas supaya terintegrasi sampai. Kemudian nggak penting paling sedikit adalah dokter yang memahami konsep pengobatan integratif. Ini sudah ada yang dilatih, ya mungkin ada yang sudah ikut di self care, sudah ikut di sertifikasi jamu, sudah ikut di yang dokter saya lupa. Nah, itu sudah diisi di situ dengan tata cara pengobatan integratif. Ya, jadi diharapkan dokternya
tidak lagi berfokus misalnya orang nyari lambung daerah kampungnya saja, tetapi secara umum. Kenapa? Karena banyak sekali pasien kita, terutama kalau nyari lambungnya berulang, coba harus hati-hati, ya. Siapa tahu masalahnya adalah masalah bukan di masalah organnya, ya, tetapi mungkin masalah di mainnya, ya, atau mungkin masalah sosial, ya. Dan itu kita bisa dapatkan dengan cara konsep pengobatan integratif. Jadi ada saya punya pasien mahasiswa. Jadi kalau kami di sini kan anak koas sudah datang ya Bu, sudah kembali terakhir di tempat kami. Jadi Fakultas Kedokteran UI Alauddin, Fakultas Kedokteran Universitas Boswa sudah berpraktek klinik di tempat kami. Kami sudah mengisi kliniknya juga dengan mata kuliah tradisional, kemudian di kliniknya juga seperti itu. Dan mereka punya kemampuan untuk anamnesa secara integratif yang kita ajarkan. Nah, salah satu koas saya yang saya uji kemarin, ada pasiennya itu insomnia, jadi susah tidur. Jadi sudah dikasih obat oleh dokter puskesmas, lalu diminum untuk psikiater karena tidak itu keluhannya sulit tidurnya. Dia komplain karena kok saya disuruh ke dokter jiwa, karena saya kan cuma susah tidur saya gitu ya. Terus dikasihlah obat karena di diagnosa neurosis cemas, dikasihlah obat-obat itu. Nah akhirnya minta ada model lain untuk penanganannya. Akhirnya ditawarkan ke sini. Mereka di anamnesa. Ternyata tahu ibu penyebab dia sudah susah tidur. Jadi dia sudah tidur kurang lebih 6 bulan kalau tidak salah ya. Ternyata setelah kita di anamnesa dengan pendekatan ini, dengan modalitas tradisional dan tidak hanya melihat bodinya saja, ternyata apa? Masalah ini masalah sosialnya. Dia baru pindah 6 bulan lalu, pindah rumah baru. Depan rumahnya itu bukan kelas, yang gelasnya dia menyalakan gelasnya, dia bekerja di malam hari. Di jam-jam tidurnya isi pasien. Astaga. Itu pun tidak pernah ditanya oleh dokter, psikiater pun tidak pernah tanya. Tapi karena kita punya format rekam mediknya khusus untuk integratif ini, kita harus tanya sampai di situ. Ternyata dia bilang begini, iya dokter, saya ini kerja malam, saya sudah bayar. Kamar mandi, ya. Akhirnya apa? Modalitas tradisional salah satunya apa Bu? Bapak Ibu sekalian, hipnoterapi. Jadi kita buat supaya apa? Suara bassnya itu kita tanya dulu pasiennya, dia suka apa? Suara musik, suara singgung, suara air. Jadi kita hipno dia supaya begitu dia dengan suara bass, yang tidak adalah suara buruk. Dan kita kasih tahu bahwa semakin besar suara bass itu maka semakin banyak tidurnya. Maka dia tidak butuh, kita hanya kasih apa? Pala saja dikeprek, lalu diminum sebelum tidur, baru dia tidur. Dan kita sudah ajarkan bahwa dia harus hipno dirinya bahwa sebentar ini saya tidur, saya akan mendengarkan suara air yang begitu enak ya, dan saya akan tambah banyak tidur. Itu kan bisa lagi. Ya, dan pasiennya juga tidak kok saya lalu ditanya di sini tuh. Sudah lihat dokter spesialis tidak tanya saya tentang apa itu, apa di situ. Ya, jadi memang ada di sini mengatakan konsep pengobatan integrasi. Mimpi kita puskesmas akan seperti itu, dan kita sedang mengumpulkan model bagaimana supaya mereka melakukan anamnesa yang cepat, karena kita tahu puskesmas itu kan pasiennya banyak, ya. Tidak seperti saya, kalau saya ketemu pasien saya satu orang bisa 1 sampai 2 jam saya anamnesa, ya. Lebih lagi kalau di rumah sampai saya mengajarkan dia bagaimana dia memasak nasi pun diajarkan. Kalau memang saya tahu bahwa akarnya ada di cara masak nasi yang salah, ya. Seperti
kalau di puskesmas kita akan jadikan model. Kenapa? Karena tuntutan pasien yang banyak dengan jumlah dokter yang terbatas. Ini yang kita kembangkan untuk mencari formulanya supaya apa yang kita miliki yang ada di puskesmas misalnya mungkin ada ditambahkan sedikit untuk mengingat untuk memudahkan diri. Kemudian ini, jadi pelayanan kesehatan tradisional di pasal 416 ini di puskesmas dilakukan sesuai dengan alur pelayanan kesehatan tradisional integrasi yang merupakan satu bagian dengan alur pelayanan. Ini maksudnya di dalam gedungnya ini ya, jadi alur pelayanan. Sekarang puskesmas kan sudah banyak memasukkan alur pelayanannya itu, misalnya layanan akupresur, konsultasi ramuan, gitu ya. Itu merupakan inovasi dari puskesmas untuk membuat supaya kesehatan tradisionalnya khusus untuk UKP bisa berjalan dengan ada di dalam satu alur layanan. Kemudian alur pelayanan ini harus ada dituangkan dalam SPO. Jadi kalau misalnya mau SPO-nya akupresur untuk penyakit-penyakit tertentu ya atau yang secara besar kita punya. Jadi kita di bawah ini layanan akupresur punya SOP semua, ya, dan bisa diadopsi oleh puskesmas, ya, seperti itu. Jadi semua tersangka. Jadi siapapun, karena ini kan belum ada standar standarnya untuk tradisional ya, sehingga kita buat internal, tetapi tidak usah khawatir karena kami sudah dinilai, ya, tidak hanya di Kementerian Kesehatan, juga oleh Kemenpan RB. Jadi kami sudah alhamdulillah sudah dapat penghargaan WBK untuk Kementerian Kesehatan, kemudian diwakili Kementerian Kesehatan untuk WBK di tingkat Kementerian Pan RB, dan kita alhamdulillah lolos ya. Dan salah satu yang mengangkat kita adalah kita memiliki SOP yang kita buat sendiri karena belum ada aturannya, dan mereka sudah menguji coba. Ya. Nah, pasal 15 ya, itu di pasal itu tentang layanan ya. Nah, saya mau isi dulu ini ya, kenapa itu layanan kita di puskesmas di dalam gedung kita upayakan untuk diintegrasikan dengan kesehatan tradisional. Nah, ini juga ini saya sering bawa ini ya, karena di sini saya bisa menjelaskan dengan singkat gimana perannya tradisional itu. Ya, yang pertama yang di atas, kalau kita hanya tanpa integrasi, hanya konvensional medicine, maka sick dan healthy kita tidak bisa, hampir tidak ada jalan. Sehingga kenyataan sekarang bahwa kita sangat mudah sakit, ya. Kesehatan kita pun kalau kita masuk di piramida wellness, kita tidak sampai kepada posisi netral, tetapi kita dalam posisi hanya terhindar dari sakit. Ya. Nah, kalau ada tradisional ini kalau di ilmu biomediknya, tradisional medicine itu lebih kepada functional medicine. Jadi ilmu tradisional itu bagaimana kita memfungsikan kembali, memfisiologiskan kembali seluruh fungsi tubuh kita. Sehingga tradisional jangan kita tunggu pada saat orang sakit baru kita carikan itu ramuannya. Kalau bisa, kita sementara sehat begini harusnya semua melakukan pola tradisionalnya. Untuk apa? Untuk melebarkan vital force. Ya? Jadi nenek moyang kita dulu, jadi ini kita sekarang, jadi kita sudah sakit, nenek moyang kita pakai ini. Dia punya vital force di antara posisi sehat dan sakitnya. Sehingga apa? Nenek moyang kita dulu, dia sakit tapi mudah sehat, mudah sembuh. Kalau dia sehat, dia tidak gampang sakit. Ya, kenapa? Karena vital force-nya itu begitu lebar. Nah, siapa yang bisa melebarkan vital force? Salah satunya adalah dengan modalitas tradisional. Contoh kecil, kita minum sekarang jamu. Kecil ya, bagian kecil saya kecil jamu. Tetapi kalau jamu ini kita konsumsi secara teratur, dan ini kita sudah
di bawah ya. Kita di bawah itu sudah 6 tahun ya. 6 tahun yang kita menyiapkan jamu setiap hari, minimal 2 macam di bawah. Dan silahkan siapapun yang lewat di sini, ya, sehingga saja minum jamu 7 pulang. Gratis. Dan kita sudah coba lihat, terutama yang pegawai-pegawai dekat sini, pegawai dinas, pegawai labkes, BPSK, yang datang minum di sini tiap hari. Kita lihat, kan kalau Bapak Ibu datang minum, tulis namanya, ada situ keluhannya apa, ya, kemudian minumnya pertama kali atau tidak, yang diminum apa. Lalu kita survei kecil-kecilan, ternyata apa? Satu saja yang paling, yang mudah saja. Saya dulu waktu saya tidak jarang minum jamu, gampang sekali flu, rasanya gitu ya. Sejak saya rajin minum jamu ke BKPM, saya jarang flu. Artinya apa? Kita terusnya diperbaiki. Tapi bukan berarti hari ini minum jamu, nanti bulan depan lagi minum jamu. Ya, jadi hari ini minum yang paling gampang itu kayu sepak, ya, udah lama gitu ya, repot gini, sudah bikin jamu, ya, semua ya, kalau kita mau, ya, kalau saya tuh kerja saya itu waktu ahad itu adalah menyiapkan semua bahan baku yang harus saya simpan di kulkas, mulai nasi sayur sampai kepada sayur dan minuman sayur. Jadi apa tidak perlu nanti saya pergi, saya mungkin medal jalan, saya pergi dulu ke sudah siap. Tinggal dikecilkan air, kita masukkan ke situ, apinya dikecilkan, bisa pergi mandi. Kita mandi, kita selesai mandi, sudah pergi mandi. Hangat, kita mau berangkat sudah hangat, kita sini satu-satu yang ada di rumah. Kalau saya punya tugas itu mau tidur dan mau tidur itu, saya keliling anak saya, suami saya untuk membawa kalau bukan madu, probiotik dan sabun. Karena kalau sekarang orang tidak terbiasa, jadi mereka tidak tahu di mana. Tetapi karena sudah terbiasa, mereka malah yang protes kalau mau tidur terus saya pun kasih. Oh, mana mantunya, mana apanya, ya? Karena sudah mulai terlatih. Kenapa? Karena ini kita kita membebaskan, membuat kita tidur lebih nyaman. Dan bukan itu juga, itu saja. Kalau pasangan kita saling melakukan itu, ya, menggosok atau memasak, ya, itu akan terbagi energi positifnya. Sambil doakan itu suaminya, butuh belakangnya, ya, lamanya lagi, ya. Kasih apa yang kita minta. Kalau suami kita tidak sabar, baca kayak jualan di nama apa saja. Karena ini dengan diisi dengan doa agama apapun akan menjadi sesuatu senjata kita untuk mengobati orang dan diri kita. Dan tradisional mengakui itu, ya. Nanti saya kasih lihat bahwa mengobati sesuatu itu yang pertama dilakukan adalah first the word, jadi kata-kata doa, dan kata-kata positif. Nanti terakhir, nanti urutan ketiga itu synthetic drugs, ya, nanti kita lihat. Nah inilah yang kita mau bangun. Lalu apa tradisional bikin? Bukan hanya jamunya, bukan hanya programnya, tapi mulai dari masyarakat kita bangun tidur sampai dia mau tidur. Apa yang dilakukan? Terutama untuk jam biologis tubuh kita. Nah, orang prokes kan cari materi itu, materi untuk pakai HBS, perilaku hidup bersih. Tidak hanya tentang higienis, tidak hanya tentang sanitasi, tapi bagaimana dia pola hidup sehatnya, sehat untuk dari sisi pola kebiasaan hidupnya barangkali, ya, makannya, sekian dan seterusnya, ya. Sehingga harapan kita terus ini melebar, lalu kita tidak hanya healthy, tapi kita menjadi wellness. Banyak orang tua kita yang panjang umur, ya, dengan masih mandiri, umur 80 tahun masih mandiri, masih bekerja, ya, karena dia menempati posisi high level wellness. Dan coba tanya-tanya, jadi kalau saya suka tanya orang tua yang
umur yang panjang, lalu kita masih lihat dia masih bisa urus dirinya, dia masih cantik, masih bisa bermanfaat buat orang lain, berarti ada sesuatu yang dilakukan, yang terus dilakukan, yang menolong dirinya. Ya, dan biasanya kebiasaannya adalah kebiasaan tradisional. Ya, contoh kecil hanya apa saja? Contoh kecil adalah bangun subuh, ya, bangun ketika mulai dari jam 3 kita sudah mulai bangun. Kenapa kita harus bangun di situ? Ya, kalau ilmu medisnya bahwa memang di jam itu paru-paru kita selesai melakukan konsentrasi. Kalau kita selesai bekerja dia butuh O2 yang bagus dengan kualitas yang bagus. O2 yang paling bagus itu adalah di sore hari. Dan di situ ada nitrit oksid yang kita tidak terjaga, kita biasa beli kapsulnya mahal, ya. Padahal ada di subuh hari yang gratis diberi Allah. Pada kita tinggal kita bangun saja keluar ke masjid sholat, kita hidup itu gratis. Yang sangat baik untuk apa? Elastisitas pembuluh darah, sistem kardiovaskular kita sangat baik ya untuk konsumsi non-nutrisi itu. Biasanya begitu di sini itu contoh kecil saja yang dilakukan berulang kali. Kalau kita tidak ya, kenapa? Kita tidak bisa bangun subuh karena sinetron saja baru selesai jam 12. Ya. Itu saja yang bikin kita tidak bisa bangun jam 3, jam 4. Itu lagi bangun tidak salat subuh, pakai lagi surah yang pendek-pendek. Kalau kau saat kita ambil sudah 3 ayat, kita potong lagi jadi 2 ayat karena mengantuk, gitu ya. Nah, seperti itu sehingga tidak akan kita dapatkan hikmah subuhnya. Ya, dari segi manfaat kesehatan. Kalau yang suka sakit lututnya sakit, jangan coba-coba tidur setelah salat subuh, tambah sakit. Ya, yang suka sakit lututnya sakit, kamu ya kalau sudah salat subuh. Ini juga bukan puskesmas ya. Sekarang usia harapan hidup kita semakin panjang. Suatu saat nanti yang datang ke puskesmas orang tua semua. Ya, ada yang sakit lututnya, ada ya, dan seterusnya. Padahal di puskesmas ada orang gizi, di puskesmas ada orang prokes, di puskesmas ada orang farmasi yang bisa mengisi dengan pendekatan tradisional untuk apa? Supaya orang yang tua tadi kan alamnya itu ya, alamnya itu semakin tua kita semakin mesin kita semakin tidak beres ya misalnya begitu karena proses penuaan ini kurvanya yang putih. Tetapi ada orang umurnya 80 tahun, umurnya 70 tahun, tapi kurvanya begini. Ya, dia bisa menaikkan kurvanya itu. Apa yang dilakukan? Ternyata intervensi pola hidupnya dengan intervensi nutrisinya salah satunya. Dan apa yang bisa dilakukan di puskesmas adalah traditional approach. Ya, bisa kita lihat di puskesmas misalnya di daerah mana, di sana banyak makanan apa? Ya, di apa itu namanya kemarin itu saya ke Sope. Sope itu kan ada alat ya, tuak manis. Jadi saya dikasih tuak manis, dia bilang minum cepat ini karena nanti dia basi. Ternyata kalau dia sudah cucut dia agak basi. Ada hal alam itu, ya. Kalau dia disimpan sampai 6 jam, ya dia berfermentasi, makanya cut, ya. Kenapa dia cut? Karena bakteri baik, lactobacillus yang ada di alam itu memakan gula yang ada di situ, sehingga berubah lagi jadi kecut. Makanya kenapa semakin lama disimpan kadar alkoholnya semakin tinggi. Tetapi kalau untuk kesehatan tidak usah kita berhari-hari simpan, 6 jam saja kita simpan, lalu kasih masuk di kulkas. Caranya minum tuak manis bukan hanya 1 gelas seperti biasa kita minum tuak manis kalau sudah difermentasi. Kalau tuak manis sudah difermentasi, ambil 1-2 sendok saja dilakukan di air kalau diminum. Itu sumber probiotik. Tidak usah kita pergi cari probiotik yang mana yang mahal-mahal, padahal di dalam makan kita ada tape, ada klotek, ada arang yang bisa difermentasi. Ya, jadi kalau apa itu namanya tape, ya, kalau tape sudah kecut, itu berarti apa? Bakterinya memakan semua itu. Nah, cuma memang mengkonsumsi lebih sedikit.
supaya flora usus kita, mikrobiota di usus kita ini diperbaiki. Dan asal Bapak Ibu tahu bahwa seluruh organ kita ini ada bakteri komensalnya ya, termasuk paru-paru. Paru-paru itu bakteri komensalnya apa? Lactobacillus. Jadi lactobacillus yang ada di usus itu, itulah bakteri komensal kita di paru-paru yang melindungi paru-paru kita. Makanya kenapa orang yang gangguan pernapasan dikasih probiotik? Ya, seperti itu. Asal jangan pakainya ngangkat satu piring, probiotik ini. Ya, apalagi kalau sudah difermentasi sedikit ya, sedikit saja. Ya, karena dia sudah ada apa namanya, tidak hanya kalau kadar alkoholnya kalau bersih karena 6 sampai 12 jam itu masih di bawah 0,2% ya, dan itu masih dibolehkan oleh MUI. Kita sudah ada ada edarannya MUI terkait dengan makanan yang fermentasi. Ya. Kemudian itu bisa salah satu bisa diterbantukan di sini, ya. Kalau ada yang bilang minum probiotik itu dia mentret, oh berarti terlalu banyak itu toksinnya, masih terlalu banyak bakteri jahatnya di perutnya. Ya, cuman jangan lupa makan probiotik, makan juga minum probiotik, makan juga prebiotiknya. Kasih tuh makanan bakterinya. Apa makanannya? Buah, sayur, ya. Yang madu, ya seperti itu. Kalau bisa, yang dalam keadaan mentah, tapi harus dicuci dengan bersih. Nah, teman gizi juga harus tahu. Nanti ditanya, bagaimana nih kalau kita disuruh makan makanan mentah? Nah, semua itu dulu dengan pestisida, misalnya gitu ya. Dulu nenek moyang kita punya caranya, hanya nenek moyang kita dia punya ilmu masih terbantah. Ya, tahu asamnya Bu ya? Asam di jurnalnya itu 70 gram asam dengan dicampur dengan air dilarutkan di situ 1 liter air seperti itu. Kalau kita merendam entah itu ikan, entah itu sayur yang sudah kita cuci bersih, entah itu buah, kita rendam di situ, ya. Lalu kita biarkan kira-kira 15 menit, kemudian kita cuci kembali, maka dia akan menghilangkan zat toksin yang melekat pada permukaan, ya. Entah itu kulitnya atau permukaan daun dari sayur ini, 90% zat toksin akan hilang. Dulu ilmu nenek moyang kita hanya untuk mengasami ikan, untuk mengawetkan. Kenapa diawetkan ikannya? Kenapa kok pakai asap ikannya jadi awet? Karena toksinnya hilang. Seperti itu. Sehingga teman-teman gizi tidak hanya begitu konsultasi gizi, tidak hanya bicara tentang berapa jumlah kalori yang harus terpenuhi untuk pasien DM. Padahal kita tak tahu bahwa pasien DM ini di daerah semuanya sangat tergantung pada nasi putih. Jarang pasien DM kita di kampung itu kalau dilarang makan nasi putih dia bilang iya. Paling sering itu paling orang gitu. Tapi juga makan nasi putih. Dan dia tidak merasa makan kalau tidak makan nasi putih. Kalau tidak makan nasi putih. Intervensi nutrisi. Kita tinggal sana. Ajarin yang apa yang nenek kita bikin. Dulu nenek moyang kita seluruh biji-bijian sebelum diolah beliau merendamnya. Coba perhatikan, beras ketan direndam, kacang hijau direndam, sampai direndam juga. Ya, tapi ilmunya tidak sama. Ilmu yang sekarang kita dapatkan ternyata seluruh biji-bijian harus direndam minimal 6 jam. 6 jam sampai 12 jam. Jika dia tebal, kita sampai 12 jam. Kenapa harus direndam? Karena ternyata di kulitnya itu ada zat antinutrisi namanya asam fitat yang biasanya melekat pada biji-bijian. Kalau itu asam fitat masuk ke dalam tubuh kita beserta dengan makanannya, dengan zat gizi yang ikut di makanan itu, maka asam fitat ini akan mengganggu proses absorpsi di dalam tubuh kita. Maka coba Bapak Ibu rasakan, coba merendam nasinya sebelum jadi dicuci bersih dulu, bersih ya, ambil air bersih, jangan air sembarang, air bersih, lalu direndam dulu. Kalau mau masak besok pagi, berarti malam kita rendam
sudah berkurang. Dan ini akan turun sampai 30%. Ya. Kemudian yang kedua menjadi ringan serta, begitu masuk dalam perut kita merasa lega, menjadi ringan sekali makanan ini. Ya. Yang ketiga bahwa dia menjadi kita jadi catatannya adalah sebaiknya tidak dimasukkan rice cooker, harusnya di awal. Kita tahu di awal nih dimasak salah ya, dimasak salah dulu setelahnya sudah dimasak salah kan kita ini orang sibuk semua, saya tahu ini orang sibuk semua nanti gak ada deh itu membantu sekali ya. Jadi caranya apa Bu? Kalau saya sudah saya alon, jadi saya punya pekerjaan hari Sabtu mengalon nasi lalu saya bagi-bagi ya untuk sesuai dengan berapa kira-kira saya hanya tiap 3 hari saja masak nasi dengan alon nasi. Lalu saya akan masukin kulkas, atau sebelum ini saya masukin kulkas. Karbohidrat tidak nanti akan naik tambah naik. Sehingga orang yang GM, GI-nya tidak tambah meningkat. Nanti boleh makan baru dikukus. Tapi orang GM tidak boleh makan pada saat nasinya panas. Ya, nah kalau oke lah, aku saya punya ini untuk mengalun, bisa beli kukusan nasi. Oke lah, pakai rice cooker boleh, ya. Pakai rice cooker, tetapi begitu dia makan matikan rice cookernya disambung, biasa dingin. Ya, 2 hari 3 hari nasi, kalau coklat dicium lagi dasar ibu-ibu. Ya, dicium lagi ya, itu salah satu contohnya nutritional approach-nya ini tidak hanya jenis makanannya tapi cara pengolahannya seperti apa ya. Kalau bapak-bapaknya juga sudah 40 tahun ke atas ya, supaya ini bentuknya begini dan dilakukan tomat 2 biji sehari ya, supaya progresivitas prostatnya tidak cepat ya, tapi dengan catatan dimasak ya. Nah ini salah satu untuk menaikkan banyaknya terus ini layanan yang iya kayak walaupun masih dia kan cocok kan kalau dia kan dosen jadi dia pasti yang perkembangan ini mereka harus paham jadi memang tradisi sedikit ya kalau kita kantoran ini sekedar pintas ini seperti enggak ini menjadi menggunakan modalitas tradisional, bagaimana kita maka banyak yang sudah mulai belajar secara pengelola ya, dan banyak sekali workshop yang lebih mudah untuk cepat memahami ini. Ya, ini contoh misalnya perawat yang saya paling suka juga kasih contoh ya. Perawat itu touchingnya paling sentuhannya paling sering memberikan kesembuhan kepada pasien yang kanker misalnya ya, jadi beda itu kalau perawat hanya itu saja sudah begitu kan sehingga dia datang kan bagaimana ini ya, ini selanjutnya dikasih obat dia sudah rasa enak. Kenapa? Karena kita mengalirkan energi positif kepada si pasien itu ya, tapi jangan coba-coba sentuh pasien kalau dalam keadaan marah ya. Dalam keadaan marah kita jadi ada caranya untuk mengembalikan energi positif, namanya EFT, emotional rhythm training ya. Tarik nafas 4 hitungan, tahan nafas 7 hitungan, hembuskan nafas lewat mulut 8 hitungan. Dan di sini ulang-ulang, tapi dengan catatan lidahnya harus ditempelkan di langit-langit. Kenapa itu? Ilmu energinya, energi medisinya bahwa kita menyambungkan seluruh sama dengan bisa mencolok itu listrik. Jadi listrik kita itu ada di situ untuk menyambungkan seluruh energi yang ada dalam tubuh kita dengan apa? Listrik yang ada dalam tubuh itu. Ya. Jadi coba tiap hari dalam waktu dulu sekitar 2-3 menit lakukan diulang 5 kali ya, sesering mungkin. Nanti ada pernafasan, tapi jangan pakai pernafasan dada, dipakai adalah pernafasan ya. Jadi caranya tarik nafas untuk 4 hitungan, ininya harusnya untuk bukan dadanya yang menahan.
Dalam. Sini. Itu bisa diakupuntur, akupresur, akupuntur semua. Ya. Jadi ini kita harapkan pelan-pelan nanti puskesmas ya akan ada modalitas-modalitas tersebut, gitu ya. Sehingga pas mungkin ada nanti puskesmas menjadi holistic care center, Iya, bang sih. menjadi salah satu puskesmas percontohan di mana pasiennya, ternyata orang sehat semua yang datang. Kenapa? Mau ditanu. Konseling. Karena dia sebelum sakit datangnya ke puskesmas Entah bang. untuk datang ini, Puskesmas kan pengobatan sih. ya. Penyakit memang. Kemudian, nah ini, ada yang biasa komplain, tapi itu tradisional. Bagaimana dia bisa itu hanya minum ini saja kok dia bisa sembuhkan misalnya gitu ya. Nah ini, kalau selama ini kita mengenal apa namanya ini, derajat fase-fase proses penyembuhan ya ada ini. Jadi yang paling rendah itu adalah fase pada saat kita mengobati, fase pengobatan ya. Ini kemudian yang kedua fase recovery. Biasanya pasien rumah sakit atau di puskesmas rawat inap, pasiennya kalau sudah mulai recover kita bisa kasih pulang. Ya. Nah, rata-rata pasien kalau sudah recover dia pulang ke rumah sudah selesai. Ya. Kita tidak bisa lagi jangkau dia bagaimana dia di rumahnya. Untuk apa? Untuk mengoptimalkan kesehatannya. Sehingga tiba-tiba dia datang lagi kembali dengan penyakit yang sama. Karena dia masih posisi recover, belum rekuperasi, belum sembuh. Kalau dia sembuh, insya Allah dia tidak akan datang dengan penyakit yang sama. Dan fasenya pasti panjang, gitu ya. Nah, tradisional punya tugas di sini Bapak Ibu sekalian, regenerasi, revitalisasi sampai rekuperasi. Ya, jadi pengobatan konvensional di sini. Silakan mengobati dengan konvensional, ya. Tetapi ketika dia proses pemulihan di rumah, masuklah itu asupan mandirinya, masuklah itu teman-teman gizi memberikan mengajarkan bagaimana memasak nasi yang benar, misalnya begitu ya, dan seterusnya. Kenapa? Karena sel kita butuh diremajakan dan direvitalisasi. Supaya apa? Supaya sel kita yang rusak itu terganti cepat, ya. Kemudian sel yang masih sehat itu menjadi optimal, kembali direvitalisasi kembali ya. Akhirnya apa terjadi rekuperasi, dan itu banyak sekali contohnya di pasien kami di sini. Ya, pasien kami di sini ada post-stroke, ya sudah selesai pengobatan konvensionalnya, sudah tinggal di rumah, tapi masih tidak bisa jalan, masih tetap hari di tempat tidur, masih dikasih bantuan keluarganya. Setelah kita lakukan rejuvenasi revitalisasi, dia mengalami yang disebut rekuperasi. Dan dia berbalik, sekarang dia tinggal jalan pakai tongkat, itu pun tongkatnya kadang-kadang berlepas. Tapi pasien itu sudah menuju rekuperasi, yang tidak bisa dijangkau oleh konvensional karena tentu fokus di sini. Ya, contoh juga Pak, pasien infected. Kita juga di sini banyak pasien infected. Ya, dia sudah diobati oleh dokter opsi ya untuk proses supaya bisa punya anak, ya. Terus dianggap bahwa dia sudah siap. Mungkin dia proses program bayi kamu atau program apa namanya sudah siap. Tetapi ternyata gagal terus, bayi kamunya gagal, ya. Ini terus kembali terus di sini. Posisinya hari kapan? Naik lagi diobati. Akhirnya dia tidak hamil. Datang ke kami. Kita lakukan akupuntur, akupresur, kasih ramuan tertentu untuk rejuvenasi revitalisasi. Ternyata dia hamil. Dan selalu kita di sini. Biasanya saya lihat di CCTV kalau ada orang turun dari mobil pasangan suami istri tiba bawa kue, berarti itu sudah hamil, itu berarti. Oh ayam. Ya. Jadi biasanya mereka datang ke sini jangankan bawa kue Bu, biasa bawa sampai mobil catering datang ke sini. Kita dikasih makan satu kantong. Saking apa senangnya dia diatasi masalah kesehatannya yang sudah lama. Ada juga pasien kita yang sudah keliling sampai kok selalu tiba sama tanya persoalan lututnya. Tiba di sini kita akupuntur, kita akupresur, kita kasih ramuan tertentu, ya kita kasih edukasi bagaimana di rumahnya. Ya ternyata
dia bisa berdiri, dia bisa jalan, tidak pakai kursi roda. Dia dah bawa anaknya dan anak dengan cucu-cucunya datang ke sini dengan bawa mobil catering. Kita dikasih makan. Karena kita WBK itu harus difoto, dilapor. Ini ada kita jelas bagaimana. Kita disuruh makan di mana Pak? Foto saja kalau di situ bahwa semuanya makan. Jadi kita tanggung jawab, bukan gratifikasi. Kekurangan kita di WBK. Begitu kita harus berani menolak. Jadi gue yang datang bawa kue, mohon maaf. Kita tidak kasih makan kita foto. Kadang-kadang pasien mau menangis, saya bawa karena pada suku saya. Jadi biasanya kita foto dulu, karena kita punya ada BG sampai di situ. Sehingga apa ini karena terjadi rejuvenasi revitalisasi pada pasien itu, sehingga sekarang dia membaik. Ya, karena tadi ilmu tradisional itu memfisiogenesiskan, ya, menormalkan kembali fungsi tubuh. Tadi contoh, kalau obat kimia menurunkan gula darah, menurunkan gula darah, ya. Tapi kalau tradisional, selain dia menurunkan gula darah, memperbaiki sel beta pankreas salah satu. Sehingga apa? Dia pergi memperbaiki apa yang masalahnya. Kenapa itu insulin tidak terproduksi dengan baik? Ya. Kemudian juga harus hati-hati. Terjadi juga kemalasan. Kalau kita terus dari luar, maka terjadi kemalasan. Mungkin sel beta pankreas akan bicara begini, itu saya tidak usah produksi. Apa? Biasanya sudah diambil alih. Ya, sehingga apa? Integrasi ini akan membantu untuk sementara dalam posisi emergensi misalnya kasihlah obat penurun gula darah. Memang harus diturunkan karena memberikan dampak yang kurang baik. Tetapi ketika dia maintenance, ya dia sudah tenang, ya mungkin gula darahnya sekitar 200, ya 150, maka masuklah tradisional di situ. Untuk apa? Rejuvenasi, revitalisasi supaya tidak naik lagi itu gula darahnya. Seperti itu. Ya, jadi kita secara perlahan dan posisi konvensional itu harus dikuatkan di sini. Ya. Jadi kita berarti kita lepas betul-betul tradisi konvensional tidak, karena memang kita butuh posisi emergensi terutama itu tidak diperkenankan untuk modalitas tradisionalis. Ya, hipertensi dengan di atas 160 itu tidak diperkenankan pakai tamuan. Ya. Itulah salah satu contoh di layanan ini ya. Sehingga semua kita harapkan pasien kita recuperasi, sembuh, bukan recover, bukan dia hanya pulih. Kalau dia pulih dengan begini, kamu lagi tipesnya, bila memang ini penyakit tipes, tidak akui lagi penyakit saat ya padahal harusnya kita mau buang itu, harusnya kita bilang begini, ya Allah, kalau memang penyakit ini yang menimbulkan dosa, ya, maka berikanlah aku kesabaran dan angkatlah penyakitku ini dengan engkau mengangkat segala dosa-dosa. Ini dia terlupa. Jangan bilang sakitku mentong bisa itu parah. Makanya itu sayang, kayak badan yang lagi. Pokoknya saya tidak bisa itu bikin apa-apa saya yang pokoknya. Jadi itu masuk semua di dalam kita. Jadi ada di mind kita itu pokoknya sakit kepala itu harusnya lagi. Ya, itulah ilmu tradisionalnya berbeda. Kita merubah sesuatu dengan supaya ini rejuvenasi revitalisasi terjadi. Orang sehat, apa perlu revitalisasi revitalisasi sangat perlu. Supaya apa? Supaya kita tetap sehat, tetap bugar tadi vital force-nya panjang. Kenapa vital force nenek moyang kita lebar begitu? Itu karena terjadi terus-menerus rejuvenasi perkembangan sel revitalisasi dengan apa? Sederhana, kayu sampah salah satu. Kayu sampah itu antioksidannya sifatnya sebagai protein, ya, memproteksi sel. Jadi dia melindungi sel kita supaya tidak rusak. Jadi sampah itu sangat baik diminum pada saat orang sehat karena dia memproteksi sel kita. Ya. Asal jangan lagi ibu kreatif lagi sampah kasih sesuatu kan kita terlalu kreatif ya, kamu saja sampai itu tepung sabunya bingung. Saya ini dikasih tugas untuk masuk ke dalam tubuh manusia
ada udangnya, ada pakai ayam, pakai udang, atau ikannya, ikan besar lah. Ya, jadi nanti ini si sagu bukan dia bertugas dia tidak sibuk dengan LDL yang tinggi dalam tubuh kita, tapi dia sibuk dengan temannya. Padahal tepung sagu sangat baik untuk apa? Menurunkan LDL, menaikkan HDL kita. Tapi dengan catatan cara makan kampungnya adalah seperti nenek moyang kita, makannya dengan ikannya yang kecil, tidak pakai udang dan tidak pakai kacang yang terlalu banyak. Kan kita berada, kopi kacangnya 2 liter lagi. Ya, kental sekali. Muncul dalam ini dari sudah kawan yang kampung jadi itulah yang diajarkan bahwa food terang itu bahasanya terserah. Ini kan ada dari lumut ya, lumut apa? Makanannya itu. Kalau di puskesmas, saya heran kalau di puskesmas ada 10 penyakit utama, lalu situ ada kolesterol. Lalu orang gizi tidak tawarkan itu kapulu dengan cara memasaknya yang benar. Ya, kapula itu yang dicoba pakai kara. Ya, pakai kara sangat baik. Ya, kalau pasiennya hipertensi boleh ditambah rosella. Boleh dikasih rosella. Ya, terus lagi ikan. Kalau yang banyak di sini daerah ikan. Teman-teman di sini coba keluarkan itu ikan tonggu, ikan banyak ya dengan teman-teman itu kan omega 3 itu tinggi sekali. Dia hampir sebagai dengan salmon. Kita beli salmon satu potong begini 40.000, 50.000. Kalau kita beli ikan banyak itu ikan tonggu 50.000 bisa dapat 6 ekor misalnya ya dengan besarnya sedang ya. Padahal kita sedang mati cari omega 3. Padahal ada di depan mata kita di pasar. Hanya tidak boleh digoreng. Ya. Ini yang saya bilang. Ya, jadi kalau kami tradisional pakai ini ya. Apakah pernah dokter puskesmas mengingatkan pasiennya? Kalau apalagi kalau dia berulang kali datang dengan penyakit yang sama, ya? Pernahkah kita mengingatkan bahwa tapi hati-hati juga ya, karena biasanya yang tersinggung. Bagaimana itu? Bagaimana cara kita mengkomunikasikan supaya kita tahu bahwa pasien ini apa sudah pernah dia berdoa kesimpulannya. Jangan dia begitu demam dia langsung pikir besok saya harus ke puskesmas. Suruh dulu dia berdoa, ya. Atau kalau perlu kita suruh pasiennya sholat sunnah 2 rakaat. Saya biasanya kalau saya terima pasien di sini hari Sabtu, hari Ahad, biasanya kalau pasien yang saya lihat agak drop ya gitu, yang sudah tidak ada kurang semangat hidupnya, biasanya saya ajak dia sholat 2 rakaat. Dan memohon apa? Memohon kesembuhan. Ya karena apa? Karena ternyata pengalaman dari dulu memang dalam mengatasi penyakit first word, kata-kata yang positif. Kenapa itu satu upaya kita menjadi orang sakit? Karena kita mau mendapat bahwa itu kata-kata positif, ya, dengan doa. Ya, jangan juga kita datang menjenguk langsung kita bilang begini, tetangga kemarin penyakitnya begini. Gimana? Jangan pilih first word-nya tentu yang positif, yang memberikan energi positif untuk kesembuhan. Ya, dan jadi pertolongan pertama masyarakat kita di wilayah puskesmas kalau mereka sudah memanfaatkan obat dan dia demam, dia diare, di rumahnya ada kayu sapang, disuruh dulu rebus kayu sapangnya, lalu dia minum, mungkin ditambah jahe sedikit, dia minum. Nah kalau misalnya dia tidak berubah, baru besok ke puskesmas, dikasihlah dia sintetik beras. Ya. Kemudian karena pertimbangan tumornya begitu progresif, ya sehingga menekan di organ sebelumnya, terakhir baru kita pembedahan. Ya, nah ini yang harusnya kita coba dengarkan kembali, ya. Nah,
Ini yang ada di pasal 17 alur pelayanan. Jadi tetap kita membuat persetujuan pasien yang dia menolak tentang konvensional. Kalau pasien setuju kita gabungkan. Ya, ada apa puskesmas yang sudah kasih unsur, dokter sudah kasih unsur, boleh. Ini contoh alur layanan yang sudah dimasukkan ya. Masukkan di sini untuk layanan tradisional. Ini juga ada yang program mediknya sudah dimasukkan juga untuk kesehatan tradisional. Nah ini kendalanya saya kira sama ya. Ada yang karena puskesmas yang belum tersedia nakes terlatih. Ini yang paling selalu disebut waktu sudah tidak ada lagi di BOK ya. Jadi kalau integrasi saya kira kita tidak perlu mendapatkan anggaran besar, tetapi dia sudah masuk dalam program. Kurangnya pemahaman tentang yang besar integrasi ini yang kita bangun sekarang. Di tahun 2021 kami lebih memfokuskan datang sendiri ke puskesmas, kita kumpul, kita bisa bikin FGD, lalu kita menyampaikan informasi, mereka juga menyampaikan apa yang menjadi programnya, terus kita buat kesepakatan seperti apa. Nah ini integrasi, saya kira di sini lupa ada yang ketiga, di sini ada yang ketiga untuk pelayanan dalam gedung, yakni Promkes, Kesga, Kesker ya, semua bisa diintegrasikan. Nah ini contohnya, kalau program Kesga bisa minimal atau threshold tadi yang saya sudah sampaikan, atau atau threshold hamil untuk mengurangi hipermesis, atau threshold untuk peningkatan produksi ASI ya. Jadi teman-teman yang sudah dilatih atau threshold bisa mengajari ibu bidannya minimal untuk PC6 dengan untuk threshold peningkatan produksi ASI. Sehingga pengelola hak di puskesmas begitu bidan yang melakukan kegiatan itu adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional di puskesmas. Ya. Kemudian pijat bayi balita ya, kalau mau update bagaimana pijat bayi balita yang ini nanti kita teman-teman yang tugas bidan apakah yang terlatih akupresur kita akan konekkan masuk ke grup WA tenaga akupresuris kami. Jadi bisa terupdate di sini. Kemudian lamuan pada anak ibu hamil ya, ini bisa di lamuan bisa juga diisi ya, juga. Kemudian peningkatan produksi ASI, polaris kita ya, kemudian ini inilah kan kalau kesehatan keluarga ini lah yang kita sebut tadi program rejuvenasi revitalisasi. Ya, jadi kita tidak tunggu masyarakat yang sakit dulu, ya, tapi bisa kita jaga. Kemudian ini fisik, ya, jadi pemberian pangan fungsional untuk kesehatan ibu, bayi, dan balita. Yang paling selalu saya ingatkan itu biasanya MPASI, ya, saya tidak tahu sampai di mana MPASI, pelaksanaan MPASI, edukasi MPASI tenaga isi di puskesmas. Saya belum pernah dapat gambaran yang detailnya seperti apa. Tetapi perlu diingatkan bahwa tentu bayi dengan MPASI-nya modalitas tradisional banyak sekali. Ya, jadi jangan sampai ada yang bilang anak saya sejak lahir tidak suka makan sayur. Padahal karena dia tidak kenal, dia tidak pernah kita kasih pegang dia wortel waktu itu dia mulai belajar memegang. Tidak usah kita pergi belikan itu makan apa itu yang bisa digigit-gigit ya untuk merangsang giginya. Kasih saja dia wortel, potong itu ujungnya supaya tidak mudah patah. Lalu itu saja yang dia belajar gigit-gigit sambil dia rasa dia lihat itu wortel, oh ini namanya wortel. Ya, seperti itu. Nah ini kita lupa. Kemudian juga MPASI biasanya apa? Kita lupa mengajarkan bagaimana mendapatkan sumber lemak baik, mengajarkan ibu-ibu itu bagaimana memberikan asupan lemak pada anaknya, terutama yang satu yang cenderung berat badannya rendah. Ya, padahal ada apa? Ada kulit ayam kampung yang bisa kita buat menjadi lemak, bisa diajarkan keluar minyaknya, lalu minyak itu bisa kita jadikan untuk mengolah makanan si bayi kita. Ya, bone broth, ya.
Kalau kaki ayam yang dari dulu nenek kita lakukan, buat kita juga lupa kasih anak kita, sehingga begitu dia besar, kolagennya kurang, anaknya gampang keropos, kulitnya kurang bagus, padahal karena apa? Kekurangan kolagen. Ya. Belum lagi cara mengolah makanannya, ya. Kalau anak kita lihat kan anak-anak sukanya itu lihat modelnya seperti kue, ya. Kita bikinlah barongko, ya. Tapi barongko isinya apa? Di situ sudah ada nasinya, sudah ada sayurnya, sudah ada ikannya, dia bisa pegang. Apakah misalnya teman-teman isi di puskesmas sudah pernah mengumpulkan kelas ibu yang punya bayi, lalu kasih piring, mengajarkan bayinya yang sudah bisa memegangnya belajar makan di situ. Ya, saya termasuk orang tua yang salah, ya, karena dulu saya belum belajar ini. Jadi anak saya sudah besar, saya juga melihat ternyata kenapa anak saya sering minta disuap pada sudah besar. Anak saya sudah gadis tapi kalau ada saya pasti dia minta disuap. Karena ternyata saya sudah kasih selalu pelajaran dulu, rajin menjual. Dia bilang apa? Kalau mama yang olah makanannya, yang suapin biasanya rasanya lebih enak. Kemudian terbiasa karena melihat saya, biasanya anak saya itu kalau saya kasih sesuatu pasti saya berdoa. Saya sebut di anak saya di keluar dari diri saya, ya. Jadi mereka biasanya dengar, ya. Minimal kata Bismillah, kata apa. Ternyata mereka tersimpan itu di dalam bawah sadarnya dan itu selalu otomatis keluar dari mulutnya. Saya punya kebiasaan memeluk dia setiap dia mau tidur, lalu saya doakan. Semua yang saya minta, dia sehat, dia panjang umur, dia jadi wanita apa, ya, dokter kayak profesor, saya minta semua itu. Jadi kalau dia mau tidur, ada sesuatu yang kurang. Kalau saya ada di rumah, selalu dia masih turun, dia pasti ke kamar saya, lalu dia bilang, mama belum saya. Karena sudah terbiasa dari dia. Ya, jadi itu pendidikan dari bayi kita, ya. Nah inilah kenapa kesehatan bayi kita ini tidak hanya dari makanan, tapi dengan kebiasaan juga. Ini banyak sekali, karena banyak teman-teman gizi sudah buat. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau teman-teman gizi di puskesmas, nanti kita masukkan dalam kelompok WhatsApp nutrisionis kami. Lalu nanti bisa berdiskusi, ada ilmu yang baru dari kami akan kirimkan di situ. Contoh misalnya kemarin kami sudah buat tempe dengan olahan probiotik. Jadi kita dalam olahan tempe itu ada probiotik yang kita tambahkan. Karena kita sudah tahu bahwa tempe sebenarnya mengandung probiotik, ya. Tapi kita tambahkan, ternyata kualitasnya jauh lebih baik. Dan itu sudah diteliti oleh bagian gizi di UGM. Ternyata kualitasnya jauh lebih baik. Nah, kita bisa ajarkan bagaimana membuat tempe. Ya. Kemudian ini kebetulan saya pun seperti itu. Ya, kita harus tahu nanti teman-teman gizi di puskesmas sudah harus familiar dengan pasiennya yang sudah semakin lama, semakin banyak orang tua lansia. Ya, jadi tidak bisa dipaksa. Lansia itu harus mengenali dirinya. Ya, dia harus tahu, oh sekarang saya sudah tidak bisa makan yang keras-keras, tapi saya sudah harus konsumsi bubur misalnya. Oh, saya sudah tidak bisa makan setengah piring, berarti saya harus makan dengan seimbang untuk memenuhi kebutuhan saya. Jadi teman-teman ini sudah harus familiar juga dengan cara konselingnya, ya. Jadi tidak disamaratakan lagi. Kemudian makanan saya berbasis bahan pangan lokal, menyusui dan seterusnya. Ini kita sudah punya ini, ya. Jadi biasanya kita buka booking kelas di sini, ya. Jadi kita ada kelompok ibu-ibu PKK yang datang, ada kelompok lansia yang datang yang mau diajarkan bagaimana mengolah makanan, ya. Jadi pangan fungsional. Edukasi pangan dalam hasil banyak sekali edukasi. Kita bisa mau minta leafletnya dan seterusnya, ya. Ini program kesehatan kerja, ya, terutama
kita punya video untuk kebugaran pekerja, terutama kalau misalnya ada puskesmas yang di daerahnya ada apa itu industri misalnya seperti itu, boleh kerjasama perusahaan kerjanya, kita kasih itu videonya, ditayangkan mungkin setiap jam berapa misalnya seperti itu ya, untuk akupresur menghilangkan tadi meningkatkan kebugaran. Orang yang dulu terus kita ajarkan dia PL23, di jam berapa dia harus menekan PL23-nya supaya tidak terjadi ABP, ya, dan seterusnya. Ini ramuan pun seperti itu. Mungkin saja dengan advokasi puskesmas, mungkin si pemilik industri mungkin mau buat menyiapkan pojok jamu atau minimal dapur umumnya isi minumnya itu air sampah. Yang sederhana saja seperti itu, ya, dan seterusnya. Belum lagi kalau kita bicara tentang anemia pada pekerja, dan padahal banyak sekali yang bisa kita selain tambah darah juga banyak sekali makanan yang mungkin kita bisa berikan kepada pekerja. Nah ini buktinya bahwa para pekerja ini kita harus mulai lihat juga, karena masalah muskuloskeletalisis pada orang bekerja itu sekitar 70%, ya, 70% pasien di sini ada slide pertama menderita namanya gangguan muskuloskeletal, dan sebagian besar menderita sakit punggung, ya, dari punggung ya ini, kemudian juga biasanya ini dari kepala, ya, artritis dan seterusnya. Dan kita tidak hanya melihat penyakit akibat kerja yang sakit, tapi kita juga mau melihat bagaimana jika penyakit akibat kerja ini akan diderita oleh pekerja itu, maka kita bisa melakukan yang namanya upaya preventifnya. Dengan apa? Dengan kita adakan itu, ya, memberikan energi. Jadi akupresur itu tidak hanya menekan lalu hilang sakit, tapi juga pengaliran energi. Ya, oleh yang di depan komputer, mungkin di sini, diminta untuk ditekan, misalnya seperti itu, untuk tidak hanya kita menjadi tugas, tetapi juga memelihara organ ini, organ mata kita seperti itu, ya. Nah ini program tugas tidak hanya pada pemanfaatan toga, ya, pada asmannya, tetapi apa yang tadi saya sampaikan, bagaimana bekerjasama dengan teman-teman di pengelola farmasi dalam memberikan perilaku hidup sehat, bersih sehat dengan menggunakan ramuan, tapi dengan cara pengolahan yang tepat. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini kira-kira gambaran saya terkait dengan bagaimana program kita seperti ini diimplementasikan di puskesmas. Memang sekarang masih bingung, masih masih susah kita mengklopkannya, tetapi kalau kita tidak mulai sekarang juga tidak akan sampai kepada apa yang kita harapkan. Jadi barangkali mungkin saya tidak semuanya, mungkin kita pilih program visi dulu, atau kita pilih program apa dulu, seperti itu. Tapi kalau misalnya puskesmas bisa mengklopkan itu, saya kira itu luar biasa, karena memang pekerjaannya rutin, tetapi kita tinggal menambahkan. Contoh penderita pemegang program TB misalnya, kita sudah tahu pasien TB kita minum obat secara terus-menerus, ya, terjadi proses pekerjaan hati yang cukup berat, ya, maka kita bisa tenangkan hatinya, membantu proses detoksifikasi lebih lancar. Mungkin kita kasih dia sumber, ya, dan atau ramuan-ramuan yang lain yang bisa menguatkan hati, livernya, dan juga menaikkan sistem imunnya. Mungkin kita kasih ramuan ada menirangnya, ada hasilnya dengan temulawak, ya, seperti asupan mandiri, ada seperti itu. Jika Pak pemegang program TB, tetapi tidak hanya berhasil dengan obatnya, tapi kita mencoba mengintegrasikan dengan tradisional supaya pengobatannya optimal, tapi kondisi tubuh menjadi lebih baik. Mungkin konsumsi probiotik seperti yang saya sampaikan diajarkan seperti itu, ya. Saya kira itu dari Bapak Ibu sekalian, dari saya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan, dan mudah-mudahan saya yakin banyak inovasi yang lebih lagi yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian di daerah, dan mudah-mudahan ini menambah semangat kita
jika ada yang ingin berkomunikasi dengan kami buka lebar-lebar ya, karena memang kesehatan tradisional kalau kita tidak berdiskusi, tidak ada yang kita temani untuk sharing juga memang agak susah seperti itu ya. Silakan bisa langsung melalui saya, ke saya boleh, bisa melalui penanggung jawab wilayah juga boleh. Ya. Sekedar informasi, sekarang mulai lagi rame-rame anggota DPR datang ke kami ya. Besok kita akan terima anggota DPR dari DPR Gorontalo. Karena mereka mau apa? Mereka mau lihat bagaimana sih itu pelayanan kesehatan tradisional. Mungkin di sana banyak yang minta anggarannya. Ya, sehingga belum datang ke sini. Jadi besok kami akan terima wakil dari DPRD Gorontalo. Mereka minta supaya kita memberikan gambaran bagaimana pelayanan kesehatan tradisional. Kalau di daerah pun ada yang anggota DPR mau datang, silakan. Anggota DPR, Ibu Bupati, silakan ya. Kami bisa memberikan. Terima kasih sekali lagi.